Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bin Bos Ganteng nih. Tentunya di channel kesayangan kita semua, Bos Anime. Gimana nih kabar kalian semua bosku? Mimin doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu yuk. Kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini, Min Bos akan membawakan sebuah alur cerita anime yang super keren nih. Anime ini berjudul Danmachi Gaiden Sword Oratoria season pertama. Anime ini menceritakan tentang putri pedang, yaitu Ais Wallenstein. Sekali lagi, pendekar pedang terkuat berangkat menuju labirin raksasa yang dikenal dengan dungeon bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya. Di lantai ke-50, di mana misteri dan juga ancaman berada sejauh mata memandang, Ais menyeru kepada angin dan menantang kedalaman gelapnya dungeon. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan seorang bocah laki-laki. Di dalam labirin kota Orario, dua kisah gadis dan juga laki-laki yang bertolak belakang itu kemudian bertemu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 1000 like ya, agar Mimin semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih keren lainnya. Gimana? Udah penasaran belum dengan kelanjutan cerita Ais? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Pada scene awal, diperlihatkan sosok wanita bernama Ais Wallenstein dan dia merupakan seorang putri pedang. Putri pedang terkuat akan berangkat menuju labirin raksasa yang dikenal dengan dungeon bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya untuk melakukan misi. Tampak Tiona dan juga Tione sedang menghibur Levia yang sedang sedih. Lantas Tiona menenangkan Levia dan dia berkata semua sudah baik-baik saja dan pulang dengan selamat. Namun Levia menjawab dirinya tidak cocok ikut serta dalam pertarungan, sebab bahkan untuk menyerang monster saja dia ketakutan. Padahal tinggal sedikit lagi rapalan mantra mengaktifkan sihir, namun lagian terus gagal karena rasa takutnya. Alhasil dia bersedih karena kecerobohannya dapat membahayakan orang lain. Tione menyahut, monster terlalu kuat jadi wajar saja kalau Levia ketakutan untuk menyerang. Lagian semuanya sudah selesai, makanya Levia tidak perlu terlalu memikirkannya. Kemudian Ais muncul, sehingga duo kakak beradik mengadu kepada Ais kalau Levia tidak mau makan. Sontak saja Levia terkejut karena Ais wanita yang dia kagumi datang. Di kesempatan itu, Levia berterima kasih karena Ais menolongnya tadi. Lalu Ais mengelus kepala Levia sehingga Levia pun menangis. Lantas Tione berkata, mengapa Ais membuat Levia menangis? Kemudian Levia berkata, lagian mengapa orang lemah sepertinya dimasukkan dalam ekspedisi? Mendengar ucapan Levia, Tiona marah sebab bos pasti punya alasan memilih Levia. Serta Tiona juga marah karena Levia tidak percaya kepada bos Finn yang sudah memilihnya. Tidak lama kemudian, Finn dan kawan-kawan muncul sehingga Tione menutup mulut Tiona rapat-rapat dengan tangannya. Kemudian Finn mengajak Ais ikut bersamanya, sedangkan Riveria membawa Levia ikut sebab dia ingin menyampaikan sesuatu. Langsung saja mereka pergi ke tujuan masing-masing. Lantas Riveria berkata Levia sebenarnya punya potensi yang kuat, serta jika dialokasikan kekuatan Levia mencapai lebih dari level 3. Sisanya, dia harus percaya diri agar bisa merapalkan mantra sehingga selesai. Kemudian teman-teman juga pasti menyelamatkan Levia, makanya Levia tidak perlu merendahkan diri sendiri. Sontak saja, mereka terkejut karena ternyata ada Beth di belakang. Lantas Beth berkata, sia-sia saja membawa penyihir lemah seperti Levia. Lagian dia juga biasanya cuma merapalkan setengah mantra lalu ketakutan. Padahal semua teman sudah berharap, namun dia gagal terus-menerus. Lalu Beth pergi meninggalkan Levia karena kesal. Lantas Riveria berkata, Beth memang seperti itu, tapi sebenarnya dirinya baik. Makanya Levia berhenti memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Alhasil Levia pun mengerti dengan perkataan Riveria. Di sisi lain, Finn mengomeli Ais karena bertindak gegabah. Harusnya Ais tidak bertindak sendirian. Bisa saja perlakuan Ais membahayakan untuk teman lainnya. Alhasil Ais hanya terdiam dan dia juga merasa kalau dirinya salah. Sementara Gareth menyahut jangan terlalu galak kepada Ais karena perlakuannya tidak sepenuhnya salah. Lantas Finn berkata, Ais harus lebih berhati-hati lagi.
Scene kemudian beralih keluar dan tampak para monster ulat bermunculan. Dan mereka mengeluarkan tinta beracun dan apabila mengenai kulit akan terbakar. Tampak tangan Raul sudah melepuh mendapatkan serangan ulat, sehingga Tiona dan kawan-kawan bergegas menghajar para monster. Tidak lama, Finn dan kawan-kawan muncul. Alhasil kelompok famili Loki bersiap bertarung. Lantas Finn berkata sekarang waktunya untuk menyerang. Langsung saja Tiona dan kawan-kawan membantai para monster. Finn meminta Tiona dan juga Tione untuk mengulur waktu sampai mantra selesai dibacakan oleh Levia. Langsung saja Levia mulai merapalkan mantra. Tampak semua anggota famili Loki beraksi menghabisi satu persatu monster ulat. Akan tetapi, mendadak Levia ketakutan hingga mantra gagal dibacakan dan dia malah menangis. Lagi-lagi Levia gagal untuk kesekian kalinya. Mereka berada di lantai ke-50, di mana misteri dan juga ancaman berdatangan. Kemudian Ais beraksi, dia mengeluarkan sihir angin tornado yang digunakan untuk menghabisi para monster. Langsung saja dia beraksi menghancurkan ulat-ulat yang berdatangan tersebut. Dan terakhir, mereka akan membakar seluruh ulat tersebut. Riveria berkata kepada Levia tugas seorang penyihir merapalkan mantra dengan benar, karena seluruh teman-teman percaya kepada Levia. Alhasil, Riveria membacakan mantra untuk membumi hanguskan para monster. Tidak lama, semua monster hancur. Famili Loki berhasil melindungi kota lagi. Tampak para monster berdatangan sehingga Ais dan kawan-kawan menghabisi mereka. Namun mereka tidak melanjutkan perjalanan ke lantai selanjutnya, karena terlalu berbahaya. Makanya, hari ini kemungkinan beristirahat dulu. Kemudian di dalam gua, Ais melihat seorang pria dikejar oleh monster. Di kesempatan itu dia menghabisi monster di hadapan pria tersebut. Alhasil, Beth pun tertawa terbahak-bahak karena pria itu kabur ketakutan melihat Ais. Selanjutnya, Finn dan kawan-kawan kembali ke istana dan selesai menghabisi para monster. Lantas di perjalanan Tiona berkata, padahal dia masih ingin bertarung, namun sudah disuruh pulang saja. Lantas Levia berkata meskipun begitu setidaknya Tiona dan kawan-kawan tidak ada penyesalan. Hanya dirinya saja yang menyesal karena telah gagal merapalkan mantra lagi dan lagi. Bahkan Ais selalu menyelamatkan Levia dan terus menolongnya. Kemudian Tiona berkata, untuk membalas kebaikan Ais, Levia harus menemani dan juga membantu Ais saja. Tampak para penduduk bersorak karena akhirnya famili Loki pulang dari ekspedisi. Tidak lama, Finn dan kawan-kawan telah tiba di gerbang istana. Saat gerbang dibuka, Loki berlari keluar. Langsung saja dia loncat untuk memeluk teman-temannya. Namun semuanya menghindari hingga Loki sampai di hadapan Levia. Finn mengatakan kepada Loki, bahkan tim ekspedisi kembali dengan selamat tanpa korban jiwa. Akan tetapi mereka belum ada peningkatan, jadi Finn akan melaporkan lebih jelas di dalam nanti. Scene pun beralih ke Finn dan kawan-kawan yang sedang membahas soal Ais. Lantas Gareth berkata, sepertinya Ais sedang banyak pikiran. Sudah 3 tahun semenjak dia naik ke level 5. Finn menyahut dia paham alasan Ais terus maju sendirian. Lantas Riveria berkata belakangan ini dia terus memikirkan hal itu. Bahkan Ais ingin terus mengasah kemampuannya agar lebih kuat lagi. Semua orang juga tahu sifat Ais. Dia tidak ingin terlalu lama melakukan sesuatu. Makanya selalu berambisi untuk segera naik level. Kemudian dia bertemu dengan Levia. Di kesempatan itu, Levia memberikan kristal drop untuk Ais. Lantas Ais berkata bukankah ini sangat berharga untuk diberikan kepada Ais. Namun Levia memaksa hingga Ais memakannya. Setelah itu, Ais pun masuk ke kamar untuk beristirahat. Sedangkan Levia sudah sangat senang meskipun Ais tetap berwajah datar. Dan dia malah membayangkan saat Ais mengelus kepalanya. Kemudian Finn dan kawan-kawan melihat Levia. Lantas Gareth menyuruh Levia kembali ke kamar dan istirahat. Esoknya, Tiona dan kawan-kawan memperbaiki senjatanya masing-masing. Sementara Tiona malah menjual senjata di tempat Amit. Namun sejak tadi Amit memberikan harga rendah. Sehingga Tiona mencoba merayu Amit agar harga semakin tinggi. Akhirnya Tiona pun pura-pura ingin pergi ke toko lain karena banyak yang menginginkan senjata anggota famili Loki. Alhasil Amit pun membayar dengan harga yang tinggi.
Mendengarnya, Tiona sangat senang dan setelahnya dia dan Levia pun keluar. Kemudian selesai urusan masing-masing mereka berkumpul. Lantas Levia dan kawan-kawan mengajak Ais ikut belanja baju baru. Tidak lama mereka sampai dan langsung saja Levia dan kawan-kawan memilihkan baju bagus untuk Ais. Setelahnya Ais dan kawan-kawan bergegas kembali. Lantas Ais berkata kepada Levia, dia menyadari kalau Levia ingin menghiburnya. Makanya Levia selalu memberikan hadiah-hadiah lucu kepada Ais. Namun Ais tidak peka sehingga dia pun meminta maaf. Lalu Levia senang karena akhirnya Ais menyadari perhatiannya. Setelahnya Levia dan kawan-kawan pergi ke kedai untuk merayakan kemenangan mereka. Tidak lama Levia and the Gang sampai, langsung saja mereka minum dan makan dengan lahap. Kemudian Beth sudah mabuk dan dia mengoceh hal-hal aneh. Lantas Beth berkata kepada Ais, mustahil dia sebanding dengan si penakut yang ditolongnya kemarin. Ocehan buruk keluar dari mulut Beth sehingga pria kemarin kabur meninggalkan kedai. Alhasil Ais mengejarnya, namun dia sudah pergi. Kemudian Ais dan kawan-kawan kembali ke rumah untuk beristirahat. Paginya, Levia dan kawan-kawan melihat Ais murung lagi dari kejauhan. Tampak Ais duduk di kursi sambil melamun. Kemudian Riveria datang dan dia ingin menghibur Ais. Lantas Riveria berkata, ternyata Ais murung karena mengingat pria semalam. Selanjutnya, Levia dan kawan-kawan telah tiba di rumah. Lantas Tiona dan kawan-kawan masuk ke kamar, sedangkan Ais masih bersama dengan Levia. Di kesempatan itu, Ais berterima kasih untuk baju yang diberikan oleh Levia untuk dirinya. Lalu Levia berkata, dia juga mengucapkan terima kasih karena Ais terus menolongnya. Esoknya acara festival dimulai. Ganesha sangat senang karena tamu undangan di pesta sangat banyak. Dan dia juga berterima kasih kepada para tamu karena sudah berpartisipasi di pestanya. Sedangkan Loki sedang minum anggur sambil mencari si Freya. Kemudian, Dionysius dan juga Demeter berada di sana. Lantas Loki menghampiri mereka dan saling menyapa. Di kesempatan itu Loki bertanya soal familia Dionysius. Lantas Dionysius menjawab sama seperti biasa karena familia miliknya sangat lemah. Namun Loki berkata Dionysius terlalu merendah. Demeter menyahut, dia berkata anggur yang lezat ini merupakan produksi dari familinya. Sontak saja Loki terkejut karena Demeter menghasilkan anggur semewah ini. Sambil melihat Ganesha mengoceh, Dionysius berkata meskipun ingin, namun dalam festival tidak boleh membawa monster untuk pameran. Agar tidak ada insiden berbahaya yang terjadi selesai ekspedisi. Kemudian, Loki pun pamit pergi dan dia turun ke bawah menuju Freya. Di sisi lain, Levia dan juga Ais sedang berada di dungeon. Sontak saja Levia terkejut karena tiba-tiba monster datang, sehingga Ais auto mengejar si monster hingga KO. Kemudian mereka pun melihat familia dari Ganesha sedang menangkap monster. Lantas Levia berkata untuk pertunjukan monster Lia besok dia ingin pergi bersama Ais. Alhasil Levia dan kawan-kawan kembali ke rumah. Tampak Riveria sudah menyambut di depan pintu. Lantas dia mengomeli Ais karena mengajak Levia pulang larut malam. Lalu Levia berkata dia yang mengajak Ais ikut bersamanya. Setelahnya Loki muncul dan berkata akan menghukum Ais. Dan dia juga berkata besok Ais akan menemaninya rapat. Sontak saja Levia terkejut, padahal besok dia sudah janjian dengan Ais. Di kesempatan itu Loki berkata akhirnya dia bisa kencan bersama Ais. Alhasil di kamar, Levia pun menangis terseduh-seduh. Padahal besok ada kesempatan untuk mendekati Ais, tapi Dewi Loki merebut kesempatan Levia. Esoknya, Ais bergegas mengawal Loki saat rapat bersama Dewi Freya. Lalu Freya berkata dia ingin mengincar salah satu anggota familia lain. Mendengar ucapan Freya, Dewi Loki tidak heran lagi, karena Dewi Freya sudah terkenal suka mencomot sembarangan orang-orang yang dipilihnya. Meskipun harus merebut, Freya santai saja. Kemudian Freya pun pamit pergi karena ada urusan. Lantas Loki mengamuk padahal dia sudah datang namun Freya meninggalkannya. Setelahnya, Loki dan juga Ais membeli cemilan untuk mengganjal perut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke pertunjukan monster Lia. Loki berjalan sendirian sebab Ais berada di atas sana mengawasi kota. Tidak lama Levia dan kawan-kawan muncul dan mereka mencari keberadaan Ais. Alhasil Loki menjelaskan kalau Ais sedang mencari monster yang kabur. Ketika menemuinya, dia auto menghajar monster tersebut hingga KO. Sehingga Levia dan kawan-kawan juga ikut bertarung.
Tanpa Ais dengan mudah mengalahkan para monster. Sementara Levia dan kawan-kawan menemukan monster raksasa. Dikarenakan tidak bawa senjata, mereka melawan dengan tangan kosong. Langsung saja Levia membaca mantra untuk mengalahkan monster. Namun tiba-tiba monster bereaksi dengan mantra Levia. Sontak saja, duo kakak beradik itu terkejut melihat Levia terluka diserang oleh monster. Dikarenakan kebanyakan mengeluarkan darah, Levia hampir saja pingsan. Tidak lama Ais muncul dan menyelamatkan Levia. Melihat usaha Ais, Levia tidak tinggal diam, dan di kesempatan itu dia bangkit dan merapalkan mantra. Akhirnya mantra selesai, lalu menyerang monster hingga KO. Kemudian Levia pingsan sebab dia terlalu lelah. Alhasil Loki datang dan dia menyuruh Levia lanjut mencari monster yang lepas. Setelahnya Levia meminum ramuan dari Ais agar staminanya kembali. Malamnya, Loki menemui Dewi Freya dan dia mengatakan anggotanya terluka. Kemudian Freya berkata monster yang keluar tidak ada yang sebuas itu, sehingga Loki terkejut, jadi monster aneh itu datang dari mana? Selanjutnya, Sin berada di penginapan. Seorang wanita sedang bersama dengan Joko. Lantas Joko mengobrol dengan si Eneng. Dikarenakan si Eneng tidak menemukan barang yang dicarinya, dia pun membunuh Joko. Padahal Joko adalah petarung level 4, namun dengan mudah si Eneng membunuhnya. Sin pun beralih kepada Ais. Lagi-lagi dia merusak pedang. Alhasil dia harus mengganti pedang yang dipinjamkan Pak Roni si pembuat senjata. Kemudian Ais pun kembali ke rumah. Paginya, Ais dan kawan-kawan sedang menyantap makanan di meja. Tanpa Ais hanya memesan roti saja sebab dia telah kehabisan uang. Kemudian Ais berkata kalau dia akan ke dungeon untuk menghabisi monster dan mengumpulkan uang. Lantas Tiona ingin ikut. Dia juga harus membayar senjata baru yang dibelinya di tukang senjata. Sedangkan Levia ikut nimbrung dan akan membantu Ais. Ketika Finn dan kawan-kawan muncul, Tione mengajak Finn pergi bersama. Alhasil Finn dan kawan-kawan pergi ke dungeon sehabis makan. Sementara Beth lagi tidur di sofa dan Loki masuk dan mengajak Beth pergi dengannya. Sebab Loki akan menyelidiki sesuatu di dungeon. Ketika sampai, mereka dihadang oleh monster bunga kemarin. Di kesempatan itu, Beth mengajar monster hingga KO. Hanya tersisa satu monster lagi. Karena terlalu kuat, Beth pun memakai jurus andalannya. Sehingga monster itu hancur berkeping-keping. Kemudian mereka pun keluar, dan di perjalanan bertemu dengan Dionysius. Lantas Beth berkata, di gua tercium bau Dionysius. Alhasil Dionysius diinterogasi oleh Loki. Lantas, Dionysius menjelaskan kalau dia datang ke gua untuk memeriksa monster, sebab anak cucunya di Familia telah dibunuh. Di TKP dia menemukan batu monster yang sama saat anggota Loki bertarung kemarin. Alhasil, Loki mempercayai ucapan Dionysius. Sin pun beralih kepada Finn dan kawan-kawan. Mereka dalam perjalanan. Akan tetapi saat lewat di pasar, terlihat sangat sepi. Kemudian Finn menyapa Bors, dan dia bertanya mengapa sangat sepi. Alhasil Bors membawa Finn dan kawan-kawan ke penginapan. Sontak saja mereka terkejut karena seorang pria meninggoy di kamar penginapan. Tampak wajahnya tidak terlihat karena dipenuhi luka. Finn dan kawan-kawan yakin pembunuh mencari sesuatu dari jejak yang ditinggalkannya. Kemudian Bors mencurigai wanita dari famili Loki, karena wanita dari familia Loki pada gemoy dan cantik. Namun terkecuali Tiona karena dadanya kecil. Mendadak mereka menatap ke arah Tione, sebab wanita berdada besar seperti Tione pasti jago untuk menggoda. Alhasil Tione pun marah besar sehingga Bors yakin mustahil wanita buas menggoda pria. Kemudian, para warga dikumpulkan untuk melakukan pemeriksaan. Lantas Bors berkata dia akan menyentuh para wanita dalam pengecekan. Alhasil Levia dan kawan-kawan menyahut mereka yang akan memeriksa. Namun para wanita malah mengira kalau Finn yang melakukan pemeriksaan. Sontak saja Ais dan kawan-kawan terkejut melihat seorang wanita kabur membawa tas. Langsung saja mereka mengejarnya. Alhasil, si wanita bernama Luluna menjelaskan kalau dia ketakutan. Sebab sebelum Joko meninggoy, Luluna mengambil barang darinya. Seorang anak berjubah mendatangi Luluna dan memberi penawaran untuk mengambil barang dari Joko. Dan dia akan memberikan imbalan yang sangat fantastis. Namun ternyata esoknya Joko meninggoy, makanya Luluna takut disalahkan. Alhasil Ais pun berkata dia akan mengamankan barang tersebut. Sontak saja Ais terkejut ketika memegang bola kristal itu dan dia merasakan hawa yang aneh.
Tidak lama, monster bunga kemarin muncul lagi dan menyerang Ais dan kawan-kawan. Selanjutnya Sin berada di lorong altar kuda Dewa Uranus. Alhasil, Royman membawa Uranus menghentikan Dewi Loki. Lantas dia berkata, Dewa Uranus sedang memanjatkan doa agar dungeon tetap aman. Lagian para dewi juga dilarang memasuki ranah tersebut. Namun mengapa Dewi Loki malah melanggar aturan? Kemudian Loki berkata, dia hanya ingin bertanya-tanya saja. Terdengar suara Uranus dan dia berkata biarkan saja Dewi Loki lewat. Alhasil Royman pasrah mendengar perintah dari Uranus. Di kesempatan itu, Loki memasuki ruangan Uranus. Dan dia bertanya soal monster bunga yang buas tersebut. Akan tetapi Uranus menjawab dia tidak tahu menahu soal monster, sebab Uranus tidak mengurus soal monster akhir-akhir ini. Alhasil Loki pun pergi karena belum menemukan informasi. Di sisi lain, Tiona dan juga Tione menghajar monster hingga KO. Akan tetapi monster terus berdatangan, semakin dibunuh malah semakin banyak. Sedangkan Ais melawan monster bunga dengan sekali tebasan. Kemudian seorang lelaki menghampiri Ais, lantas dia bertanya apakah pria itu si pembunuh Joko. Lalu Luluna berkata mustahil pria itu pembunuh, sebab Joko dibunuh oleh seorang wanita. Kemudian si Aka menguliti kostumnya. Ternyata, dia adalah seorang wanita yang memakai kulit Joko sebagai topeng. Di kesempatan itu, wanita bernama Revis auto menghajar Ais. Dan dia berkata, ternyata Ais cukup kuat. Saat Ais silap, Revis bersiap untuk mengambil kristal dari Luluna. Akan tetapi Ais menyerang lagi sehingga mereka bertarung kembali. Langsung saja Revis menghajar Ais hingga dia terluka. Lantas Revis menyadari kalau Ais seperti Arya. Mendengarkan ucapan Revis, dia pun terkejut mengapa Revis tahu soal ibunya. Alhasil Ais penasaran, dan meskipun terluka, dia tetap ingin menyerang. Ketika kristal berhasil direbut, tiba-tiba anak monster di dalamnya menetas, sehingga masuk ke monster bunga. Alhasil monster bunga hadir dengan tampilan berwajah wanita. Kemudian Tiona dan juga Tione tidak tinggal diam, dan mereka pun langsung menghajar monster. Sementara Ais sudah tersudutkan, dan dia hampir tidak bergerak. Mendadak Finn muncul dan menolong Ais, sehingga Revis bertanding melawan Finn. Sontak saja Revis terkejut karena ternyata Finn sangat tangguh. Saat Finn menghajarnya, Revis merasa tidak aman. Akhirnya Revis memutuskan untuk kabur. Kemudian Riveria dan juga Levia menangani monster bunga wanita. Kemudian mereka menyatukan kekuatan sihir untuk menghabisi monster. Ternyata kali ini Levia berhasil membuat semua orang senang. Untuk sentuhan akhir, Tiona menghajar monster hingga KO. Lantas Tione pun mengomel mengapa Tiona bodoh sekali dan dia juga menghancurkan batu monster. Dikarenakan Revis kabur, Finn dan kawan-kawan mencari keberadaannya. Tampak mereka sudah berada di lantai 37 dungeon. Namun sudah 6 hari mereka tidak menemukan informasi apapun. Alhasil, Finn memutuskan untuk kembali. Akan tetapi, Ais tidak ingin pulang sebelum menemukan petunjuk. Dan dia meminta izin kepada Finn untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Namun Riveria berkata dia juga akan ikut, sementara teman lainnya meminta diajak tapi Finn melarang. Kemudian Finn pun mengobrol empat mata dengan Riveria. Lantas Riveria berkata dia menemani Ais agar tidak lepas kendali, serta turut membantu kalau Ais mendapatkan lawan yang buas. Lalu Finn berkata sampai kembali nanti Riveria bertanggung jawab atas Ais. Dan dia meminta Riveria menjaga Ais serta membawa Ais pulang dengan selamat. Setelahnya, Finn dan kawan-kawan memutuskan segera kembali. Lantas Ais pun meminta maaf kepada Riveria, sebab Ais telah menyebabkan Riveria ikut bersamanya. Lalu Ais dan juga Riveria dihadang oleh monster. Di kesempatan itu Ais berkata dia akan menghabisinya sendiri. Langsung saja Ais menyerang satu persatu monster tengkorak. Langsung saja Ais mengeluarkan serangan brutal ke arah Udeus. Akan tetapi Udeus sangat kuat karena merupakan penguasa. Lantas Udeus dengan mudah menyudutkan Ais. Sedangkan Riveria ingin membantu dan dia melihat kondisi Ais yang sudah kewalahan. Namun Ais tetap bangkit dan ingin menjadi lebih kuat. Di kesempatan itu Ais menghajar monster Udeus. Kemudian Udeus sangat marah dan dia menarik pedang raksasa miliknya dan kemudian menyerang Ais. Sontak saja Riveria terkejut, mustahil Ais bisa menang kalau Udeus sudah memakai pedang. Alhasil Ais pun kecampak dan tubuhnya menjadi kaku akibat dampak serangan Udeus. Ketika Riveria ingin menolong, Ais meminta agar Riveria membiarkan dirinya melawan.
Meskipun kesakitan, Ais pun bangkit. Dia mengeluarkan jurus andalannya yaitu Tempest, angin tornado. Langsung saja Ais menghajar monster bertubi-tubi hingga Udeus menjadi KO. Lagi-lagi Riveria dibuat kaget melihat kesungguhan Ais dalam bertarung. Dan dia terheran karena ambisi Ais untuk menjadi kuat semakin meningkat. Setelahnya Ais terduduk di lantai dan Riveria menghampirinya. Lantas Riveria bertanya alasan Ais masih bersikeras berada di dungeon. Terpaksa Ais menceritakan bahwa kemarin Revis menyebut Ais dengan nama Arya. Alhasil Ais penasaran dan terpaksa mencari sejauh ini. Kemudian keduanya pun melanjutkan perjalanan. Sontak saja mereka terkejut karena tiba-tiba melihat sosok pria bernama Bell yang sedang terkapar di lantai. Bell Carnell adalah anak laki-laki yang datang ke Orario untuk menjadi pahlawan. Dia menjadi satu-satunya familia dari Dewi Hestia dan memulai menjadi petualang pemula agar terus berkembang. Lantas saat melihat Bell, Ais merasa sedih karena dia menakuti Bell waktu itu. Riveria menyahut apakah dia adalah bocah yang dihina habis-habisan oleh Beth di kedai waktu itu. Lalu Ais menjawab dia harus meminta maaf kepada Bell. Alhasil, Riveria memutuskan untuk pulang lebih dulu. Di kesempatan itu, Ais meletakkan Bell di pangkuannya. Tidak lama Bell tersadar dan melihat wajah Ais. Lantas Bell berkata kalau Ais adalah ibunya, atau bahkan seorang dewi yang cantik. Saat kesadarannya kembali sepenuhnya, Bell pun auto kabur dan dia sangat malu melihat Ais. Setelahnya Ais kembali ke rumah dan merasa sedih karena gagal lagi meminta maaf. Sementara Tiona dan juga Velia sedang dalam perjalanan pulang. Tidak lama mereka pun sampai di rumah. Sontak saja Velia dan kawan-kawan terkejut menyaksikan Riveria tertawa terbahak-bahak, serta Ais memukul Riveria karena sebal. Lantas Ais menceritakan kepada Riveria hal yang terjadi tadi. Makanya Riveria merasa lucu karena Ais beneran melakukan usulan darinya untuk mendekati Bell. Lantas Ais pun masuk ke kamar dan bergumam apakah dia sebegitu menakutkannya sampai Bell menjadi kabur. Dan dia berkata sepertinya dia harus segera meningkatkan level. Setelahnya Ais pun bergegas mencari Loki, lalu ketika ketemu dia meminta auto naik level. Langsung saja mereka melakukan ritual kenaikan level. Dikarenakan Ais memaksa untuk melawan penguasa Udeus tadi, dia berhasil naik ke level 6. Sontak saja Loki terkejut karena Ais sudah meningkatkan kemampuannya. Dan dia berkata, familia Loki mempunyai 4 orang di level 6, yaitu Finn, Riveria, dan juga Gareth, serta juga Ais. Esoknya Loki mengobrol bersama Finn dan kawan-kawan, lantas dia menginfokan bahwa Ais telah naik ke level 6. Kemudian mereka membahas tentang monster bunga. Lalu Loki berkata, dia mencurigai Dionysius karena gelagatnya yang aneh. Akan tetapi mereka tidak bisa tinggal diam karena kondisi sekarang terlalu berbahaya. Riveria berkata Revi si penjinak monster bunga memanggil Ais dengan sebutan Arya. Akhirnya mereka mengetahui alasan selama ini Ais bersikeras naik level. Faktanya, Revi sangat berbahaya karena dia bisa mengendalikan monster spesies terbaru. Setelahnya dia juga mengetahui hal-hal pribadi tentang Ais. Loki berkata lebih anehnya lagi tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Meskipun serikat ikut campur, masalah ini tetap saja masalah akan jauh lebih besar. Makanya mereka harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan Ais. Kemudian Finn membunyikan lonceng. Sontak saja Loki terkejut mengapa Finn membunyikannya. Tidak lama Tione muncul, lalu Finn memintanya memanggil Ais. Selang beberapa menit Tione kembali dan dia berkata Ais sudah pergi ke dungeon. Di sisi lain, Ais bertemu dengan Eina. Dia bertanggung jawab atas Bell. Langsung saja Eina meminta bantuan Ais untuk mencarinya. Mendengar ucapan Eina, Ais pun auto bergegas. Ketika sampai, Ais melihat Bell sangat tangkas melawan para monster. Berbeda dengan waktu itu, Bell tampak lemah dan juga penakut. Mendadak Bell terkejut karena tergelincir sehingga monster bersiap menghajarnya. Di kesempatan itu, Ais menghajar para monster hingga KO. Melihat Ais membantunya, Bell pun mengucapkan terima kasih. Namun dia bergegas pergi meninggalkan Ais. Sedangkan Ais terkejut mengapa Bell selalu kabur saat bertemu dengan Ais. Selanjutnya, Sin pun berada di makam. Tampak Dionysius sedang berdoa. Kemudian Velvis melaporkan bahwa monster mengepung jalan sudah lantai 24. Hal tersebut mengakibatkan para petualang kebingungan. Lalu Dionysius bertanya apakah serikat sudah tahu masalah ini.
Lantas Philfis menjawab sejauh ini Serikat belum melakukan hal apapun. Di sisi lain, Ice bertemu dengan seorang pria berjubah hitam bernama Vels, dan dia merupakan kaki tangan dari Dewa Uranus. Vels memberikan tugas kepada Ice untuk menyelidiki barisan monster yang berjumlah utuh di lantai 24. Serta dia berkata bahwa Revis dan juga masalah kristal yang dicari Revis berkaitan dengan permasalahan ini. Makanya, Vels meminta Ice untuk melakukannya karena Ice mencari Revis. Langsung saja, Vels meminta agar Ice ikut serta dalam misi tersebut dan meminjam kekuatannya. Alhasil Ice pun menyetujui permintaan Vels. Akan tetapi sebelumnya, Ice menyuruh Vels untuk mengirim surat kepada Loki terlebih dahulu. Di sisi lain, Dionysius dan juga Philfis menemui Loki di markas Familia. Lantas Dionysius menceritakan tentang monster di lantai 24. Kemudian Levia muncul dan dia mengirim surat dari Ice. Langsung saja Loki membaca surat tersebut. Sontak saja dia terkejut karena Ice sedang melakukan misi di lantai 24. Alhasil Loki menyuruh Levia memanggil Beth segera. Ketika Beth datang, Loki menyuruhnya membawa Levia ke dungeon untuk membantu Ice. Kemudian Dionysius meminta Loki mengikut sertakan anak didiknya sehingga Philfis bergabung. Awalnya Philfis tidak ingin, namun Dionysius memaksa agar Loki berhenti mencurigai Familia Dionysius. Langsung saja Beth dan kawan-kawan bergegas ke dungeon. Di perjalanan, Levia mengajak ngobrol Philfis, akan tetapi Philfis malah mendiami Levia. Scene kemudian beralih ke dungeon, lantas Ice bertemu dengan Luluna. Kemudian Ice menyapa Luluna, sementara dia sangat antusias menyambut kedatangan Ice. Kemudian seorang wanita bernama Asfi memperkenalkan dirinya, dan dia selaku ketua ekspedisi Familia Hermes. Lantas Luluna berkata mereka adalah rekan Luluna. Di kesempatan itu Asfi berkata akan bersekutu dengan Ice dan membuat dia semakin yakin. Dan Asfi pun berterima kasih kepada Ice karena sudah menyelamatkan Luluna waktu itu. Kemudian Asfi menjelaskan misi rahasia kepada Ice. Scene pun beralih ke ruangan Uranus. Lantas Uranus bertanya mengapa Vals memasukkan Ice dalam rencana. Vals menyahut agar Familia Loki dan juga mereka bersekutu, serta kehebatan Ice dapat menguntungkan dalam misi. Scene pun beralih kepada Ice, dia dan juga kawan-kawan sedang mengatur strategi. Di perjalanan, Ice bertemu dengan Bars, dan dia meminta Bars untuk mengirim barang kepada Levia dan kawan-kawan. Alhasil Ice melanjutkan perjalanan. Tidak lama mereka pun sampai di dungeon lantai 24. Di sana Ice melihat banyak monster dan dia auto menghajarnya habis-habisan. Sementara Luluna dan kawan-kawan hanya menonton aksi Ice. Lantas ketua sudah sadar bahwa Ice sedang berlatih. Selesai Ice mengalahkan monster, Luluna dan kawan-kawan menghampirinya. Lantas ketua berkata dia yakin Ice ada di level 6. Karena baru naik level, Ice harus menyesuaikan kekuatannya lagi. Kemudian mereka pun naik ke lantai selanjutnya. Sontak saja Ice dan kawan-kawan terkejut karena masuk ke labirin berwarna hijau. Mereka merasa seperti di dalam perut monster. Tiba-tiba Ice ditarik oleh monster masuk ke dalam. Luluna ingin menolong, namun ketua berkata Ice adalah putri pedang, jadi tidak perlu khawatir. Lantas Ice bertemu dengan Revis. Hal itu membuat Ice terkejut. Sementara di sisi lain, Levia dan kawan-kawan pulang dengan tangan kosong tanpa membawa informasi. Sebelumnya, Philfis dan juga Beth bertengkar, lalu Levia menghentikan Beth, sehingga Philfis merasa tidak enak kepada Levia. Sebab saat di dungeon dia mengatakan hal yang menyakiti Levia. Namun Levia masih membelanya dan mengerti perasaan Philfis. Selanjutnya, Ice bertanya kepada Revis tentang keberadaan mereka. Lantas Revis berkata, Ice tidak perlu mengetahuinya. Lebih baik Ice ikut bersama Revis. Lalu Ice menjawab kalau dia bukan Arya, melainkan anak dari Arya. Kemudian Revis menjawab kalau dia tidak menyangka ternyata Arya punya seorang anak. Namun bagi Revis tidak masalah, yang penting Ice satu darah dengan Arya. Dikarenakan terlalu banyak basa-basi, Revis pun auto menyerang. Langsung saja Ice membalas serangan Revis. Sontak saja Revis terkejut karena kekuatan Ice sudah meningkat. Lalu Ice berkata dia harus lebih kuat daripada Revis. Di sisi lain, Levia mendengarkan cerita dari Bar soal Philfis, dan dia mengisahkan cerita mimpi buruk di level 27. Suatu hari, para petualang dijebak oleh faksi sesat evolusi, lalu dibantai. Kemudian Vendetta sang pemimpin telah dilacak oleh Serikat.
serta menarik sekelompok petualang ke level 27 dan menimbulkan pas parade besar. Mereka ingin menarik siapapun ke neraka bersama. Akan tetapi ternyata Filfish berhasil selamat dari sana, dan dia dijuluki sebagai kutukan karena semua rekannya mati. Sejak saat itu, anggota yang bersama dengan Filfish selalu tewas saat berpetualang dengannya. Mendengar ucapan dari Bars, Filfish pergi menjauh. Tampak Beth berada di sekitar Filfish dan dia juga mengetahui masa lalu Filfish. Kemudian Beth berkata dia tidak sudi berpetualang bersama wanita terkutuk seperti Filfish. Alhasil Beth pun meninggalkan Filfish sendirian. Dia berkata akan keluar dari tim. Setelahnya Levia muncul dan mendekati Filfish. Lantas Levia berkata Ais berada di lantai 24. Makanya Levia dan kawan-kawan harus bergegas ke sana untuk membantu Ais. Akan tetapi Filfish menolak dan berkata Levia bukan timnya. Sebaliknya bagi Levia, Filfish adalah seorang rekan tim. Namun Filfish membantah, sehingga Levia mengatakan dia tidak peduli dengan masa lalu Filfish. Serta Levia juga ingin terus berpetualang bersama Filfish. Meskipun Filfish menolak, Levia terus saja memaksa Filfish menerima Levia. Alhasil Filfish pun tertawa melihat Levia yang bersikeras memaksanya. Tidak lama Beth muncul, dia mengajak keduanya bersiap pergi. Filfish bertanya mengapa Beth kembali. Lalu Beth menjawab, mustahil dia mempercayai kutukan tersebut, karena dia adalah orang yang kuat dan tidak mungkin mati karena satu tim dengan Filfish. Mendengar ketulusan Beth dan juga Levia, Filfish sangat terharu. Langsung saja mereka bergegas pergi menuju dungeon level 24. Sin pun beralih ke dungeon. Saat Luluna dan kawan-kawan berada di sana, mereka dihadang oleh monster. Langsung saja Asfi melawan para monster dan tiba-tiba lelaki berjubah putih muncul. Dan dia melawan pria tersebut, namun Asfi dikalahkan. Lantas pria itu mengambil pisau dari Asfi lalu membalikan serangan. Sehingga Asfi terluka parah dan tiba-tiba Ais dan juga Revis muncul dan mereka sedang bertarung. Sontak saja Luluna and the Gang terkejut melihat Ais. Di kesempatan itu Ais menghajar Revis habis-habisan hingga dia kewalahan. Kemudian rekan Asfi menolong dan menyerang pria berjubah. Di saat pria itu membalas serangan, tiba-tiba Levia dan kawan-kawan muncul. Alhasil, Beth membantu menghajar musuh secara bertubi-tubi. Sontak saja Vendetta terkejut ternyata dia hampir dikalahkan. Dan dia telah diberikan keabadian oleh dewinya, makanya Vendetta membalas jasa Dewi dengan menuruti perintah. Lantas perintah Dewi adalah untuk menghancurkan kota. Sontak saja Filfish terkejut, ternyata pria itu adalah Vendetta. Dan dia merupakan salah satu dari rekan Filfish di level 27. Filfish terkejut karena Vendetta masih hidup. Di kesempatan itu, Beth dan kawan-kawan menghajar Vendetta sampai dia kehabisan tenaga. Setelah Revis kalah melawan Ais, dia menghampiri Vendetta dan melenyapkannya, lalu mengambil batu monster dari tubuh Vendetta. Mereka terkejut karena sekarang Vendetta merupakan setengah monster. Namun dia sudah dilenyapkan oleh Revis dan tiba-tiba terjadilah reruntuhan. Sebelum Revis pergi, dia berpesan agar Ais datang ke lantai 59. Di sana Revis akan menemukan jawaban dari seluruh pertanyaannya. Selang beberapa hari, Loki dan kawan-kawan sedang berdiskusi. Lantas Finn berkata mereka akan memulai ekspedisi kembali. Selanjutnya, Dewi Loki mengumumkan kepada anggotanya bahwa beberapa hari lagi ekspedisi akan dimulai. Setelahnya Ais menemui Finn perwakilan dari Belle. Lantas Ais menjelaskan kepada Eina, Belle terus melarikan diri saat Ais mendekat. Kemudian Ais mengembalikan barang Belle yang ketinggalan saat dia bertarung waktu itu. Sontak saja Belle terkejut melihat Ais. Di kesempatan itu Ais mengajak Belle untuk mengobrol. Langsung saja Ais memberikan barang milik Belle. Lalu dia meminta maaf kepada Belle karena membuat Belle ketakutan. Lantas Ais bergumam, dia penasaran mengapa kekuatan Belle tiba-tiba meningkat. Alhasil Ais mengatakan dia akan mengajari Belle supaya dia bisa mengorek informasi. Sontak saja Belle terkejut mendengar ucapan Ais. Ketika Ais pulang, Levia meminta Ais mengajarinya berlatih sihir. Esok paginya Levia keluar dan dia ingin menemui Ais. Di perjalanan dia bertemu dengan Belle. Setelah mengetahui kalau Levia adalah anggota dari familia Loki, Belle pun auto kabur. Langsung saja Levia mengejar Belle dan menyadari kalau Belle tahu keberadaan Ais. Sontak saja Levia terkejut melihat Belle bersama Ais dan mereka kelihatan sangat dekat.
sehingga Levia pun ngambek dan kembali ke markas. Sementara Ice membopong Belle dan Belle tiba-tiba terjatuh. Paginya, Levia dan kawan-kawan makan di meja makan. Melihat wajah Ice, Levia auto sedih. Kemudian Levia menangis dan menceritakan semalam dia melihat Ice bersama seorang pria. Mendengar bahwa Levia salah paham, dia pun menjelaskan kepada Levia. Esoknya Ice mulai mengajari Levia bergantian hari dengan waktu belajar Belle. Saat mengajari Belle, Ice terkejut karena ternyata Belle cukup pintar. Lantas Belle meminta Ice mengajarinya dengan tegas. Alhasil Ice pun mulai menghajar Belle sebagai percobaan latihan. Meskipun kewalahan, lama-kelamaan Belle bisa mengimbangi Ice. Di hari berikutnya, Ice mengajari Levia. Karena Levia cemburu, dia pun meminta Ice untuk melatihnya seperti metode pengajaran Belle. Sontak saja Levia terkejut ternyata Ice sangat keras mengajari Belle. Selang beberapa hari, Ice berkata besok dia akan mengajari Belle 1 harian. Alhasil Levia pun kesal, dan dia pergi menemui Dionysius dan juga Philphys. Selesai makan bareng, Dionysius menyuruh Philphys ikut Levia untuk ke dungeon. Tidak lama mereka sampai, dan Levia pun menceritakan tentang Belle yang merebut guru latihannya. Setelahnya Philphys mengajari Levia seperti keinginan Levia. Langsung saja mereka memulai latihan. Di sisi lain, Ice sedang melatih Belle, dan dia bertanya alasan Belle tiba-tiba kuat. Lantas Belle menjawab dia ingin menggapai seseorang, makanya ingin menjadi lebih kuat. Setelahnya Dewi Hestia muncul dan dia memeluk anak didiknya dan berkata Ice mengajari Belle terlalu kejam. Sehabis latihan, mereka memutuskan untuk kembali. Di perjalanan Ice dan kawan-kawan diserang oleh sekelompok orang berbaju hitam. Selanjutnya Ice bersiap untuk melawan kelompok berbaju hitam tersebut. Lantas salah satu orang mengancam agar Ice tetap di kota dan jangan pergi ke dungeon. Dikarenakan Ice sangat kuat, mereka memutuskan untuk mundur. Alhasil, Ice dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Hestia berkata kalau familia Loki selalu menjadi sumber masalah. Lantas Ice meminta maaf kepada Hestia. Kemudian Belle dan juga sang dewi pamit pulang dengan Ice. Lalu Ice berjalan sendirian sambil termenung, dan dia menyadari kelompok penjahat tadi berasal dari familia Freya. Setelahnya Ice pun menemui Riveria, dan dia melaporkan kejadian tadi. Lantas Riveria juga mengatakan sesuatu bahwa di lantai dasar Raja Ortal menyerang para monster. Namun sepertinya dia tidak akan mengganggu ekspedisi. Sedangkan Loki dan juga Tiona lagi senam dada agar menjadi gemoy. Sambil senam, mereka ikut mengobrol. Selesai mengobrol, Ice pun bertemu dengan Levia untuk berlatih. Lantas latihan pun dimulai dan tampak kemampuan Levia sudah meningkat. Bahkan sekarang Levia mampu menyerang sihir secara langsung. Alhasil Ice menyudahi latihan karena besok ekspedisi akan dimulai. Di perjalanan pulang, Levia bertemu dengan Belle, sehingga Levia kesal dan dia pun menabrak Belle. Esoknya Ice mulai mengajari Belle hingga selesai. Lalu Ice berkata kemampuan Belle sudah jauh lebih baik. Sehabis latihan, Ice dan kawan-kawan berkumpul karena ekspedisi akan dimulai. Kemudian Levia mengatakan dia akan mengikuti Ice dari belakang. Langsung saja mereka melakukan perjalanan ke dungeon. Ketika sampai, Ice terkejut mendengar berita bahwa Belle diserang. Alhasil dia pun naik ke atas, dan di perjalanan Ice bertemu dengan teman Belle. Ternyata Belle sedang dalam bahaya. Sementara Meryl sudah kehilangan banyak kekuatan dan dia meminta Ice menolong Belle. Ketika ingin pergi, tiba-tiba Raja Otral mengajak Ice untuk berduel. Sontak saja Ice terkejut karena Otral sangat kuat. Namun dia harus segera menyelamatkan Belle dan pergi dari sana. Mendadak, Beth dan kawan-kawan muncul untuk membantu Ice. Sedangkan Ice auto kabur dan dia mencari keberadaan Belle. Sehingga pertarungan pun diakhiri karena Ice pergi. Lantas Riveria pun memeriksa keadaan Meryl. Kemudian Finn dan kawan-kawan mengikuti jejak Ice. Sementara Ice telah tiba di TKP dan dia bersiap membantu Belle untuk melawan monster Minotaur. Namun Belle menghentikan. Dia tidak ingin terus-menerus diselamatkan oleh Ice. Makanya dia bangkit untuk menghabisi Minotaur. Tidak lama Finn dan kawan-kawan tiba. Beth tertawa melihat Belle yang dijulukinya sebagai anak tomat. Sontak saja dia terkejut melihat kekuatan Belle, padahal dahulu Belle masih tingkat 1. Namun sekarang Belle jauh lebih kuat. Di kesempatan itu, Belle mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghabisi monster Minotaur. Selang beberapa waktu, Minotaur berhasil dikalahkan oleh Belle.
Kemudian Belle pun kelelahan dan dia pingsan sehingga Ais membawanya kembali. Sedangkan Meryl digendong oleh Riveria untuk dibawa pulang juga. Di perjalanan mereka bertemu dengan Levia dan dia terkejut melihat Ais membawa Belle. Tidak lama mereka pun sampai di kediaman markas Familia Hestia. Langsung saja Belle dirawat, lalu Hestia mengucap terima kasih kepada keduanya karena telah menyelamatkan Belle. Namun Riveria berkata Belle yang melawan monster sendirian. Faktanya ekspedisi kali ini sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, Shin berada di dungeon lantai ke-50. Tampak Finn bersama Tsubaki si pemasok senjata mengamati sekitar. Sedangkan Ais sedang berlatih, kemudian Freya bertanya tentang Belle. Lantas Ais menjawab dia adalah seorang petualang. Setelahnya Levia dan kawan-kawan mandi di kolam pemandian. Lantas Tiona terus membahas tentang Belle. Tione menyahut siapa sebenarnya nama pemuda tersebut. Lantas Tiona memberitahu kepada Tione. Malamnya, Finn mengumpulkan para anggota. Lantas dia menginfokan tugas dari masing-masing anggotanya. Tampak Levia masih galau dengan kemampuannya. Selesai rapat, Finn dan kawan-kawan berada di ruangan persenjataan. Di kesempatan itu, Tsubaki menjelaskan golongan senjata tersebut. Lalu Tsubaki sedang menajamkan pedang untuk Ais. Lantas Tsubaki mengatakan padahal dulu Ais hanyalah petarung biasa. Namun ternyata sekarang Tsubaki membuat senjata untuk orang sehebat Ais. Shin kemudian beralih ke hutan dan terlihat Tiona sedang mengetes senjatanya. Namun Tiona merasa agak lain karena pedang kurang mantap seperti Urga miliknya. Tidak lama Gareth datang dan dia menemani Tiona untuk berlatih. Semua anggota sudah selesai mengetes senjata milik masing-masing. Setelahnya, mereka pun beristirahat agar besok bisa berjuang lagi. Paginya, Finn dan kawan-kawan berkumpul lalu memulai misi selanjutnya. Tidak lama mereka sampai di lantai 51 lalu naik ke lantai 52. Ketika berada di lantai 52 sudah banyak perangkat yang dipersiapkan para monster. Kemudian Finn menyuruh Beth untuk menghindari jebakan karena di depan terdapat lubang besar menuju neraka tempat para naga. Alhasil mereka pun berbalik arah dan tiba-tiba Raoul hampir saja terjatuh hingga Levia menyelamatkannya. Namun mendadak monster menarik Levia, dia pun terjatuh ke lubang besar tersebut, sehingga Tiona dan kawan-kawan masuk juga untuk menolong Levia. Tidak lama, mereka sampai di bawah dan para naga dan juga monster menyambut kedatangan mereka, sehingga mereka harus melawan agar bisa pergi dari tempat tersebut. Di kesempatan itu Levia menggunakan sihir hebatnya. Langsung saja seluruh monster dilenyapkan oleh Levia. Lantas dia berkata, hampir saja Levia dan kawan-kawan meninggoy. Meskipun telah melakukan hal yang hebat, Levia masih rendah hati. Sontak saja mereka terkejut melihat naga raksasa. Kemudian Gareth datang, dan dia ikut serta membantu Levia dan kawan-kawan. Akan tetapi naga terlalu berbahaya, dan tiba-tiba Ais dan kawan-kawan muncul menghabisi para monster. Alhasil, Levia dan kawan-kawan sudah tenang karena mereka berkumpul kembali. Setelahnya, Levia dan kawan-kawan beristirahat sejenak. Mereka berada di lantai ke-58. Lantas Finn berkata berdasarkan catatan Familia Zeus, lantai 59 area glitter es. Namun dia tidak merasakan dingin sejak tadi. Lalu Finn dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke lantai 59. Di sisi lain, Revi sedang memakan batu monster dan dia harus bertambah kuat lagi. Sebab mustahil dia bisa mengalahkan Ais kalau belum mengisi kekuatan full. Rekannya berkata, apakah Revis akan mengkhianati bos? Sementara Revis menjawab dia harus bertindak sendirian. Di sisi lain, Uranus bertanya keberadaan Familia Loki. Lantas Vels berkata mereka sudah ada di lantai 58. Shin pun beralih kepada Finn dan kawan-kawan. Tidak lama mereka sampai di hutan tropis. Lantas Levia berkata, hutan tersebut mirip dengan lantai 24. Kemudian mereka melihat monster parasit jelmaan bola kristal. Tapi mendadak monster tersebut seperti ingin meledak. Tiba-tiba keluar sosok peri dari perut parasit tersebut. Sontak saja Finn dan kawan-kawan terkejut melihat peri yang mengerikan itu. Padahal mereka mengira kalau peri adalah wanita cantik. Ternyata peri asli terlihat sangat menyeramkan. Selanjutnya mereka menatap peri menyeramkan tersebut. Lantas Levia bergumam, apakah ini ada jawaban yang Ais cari? Lantas peri tersebut berkata dia akan melahap Ais.
Ketika peri akan menyerang, Finn mengatakan agar Ais dan kawan-kawan bersiap untuk perang. Masing-masing dari mereka mengerahkan kemampuannya, sedangkan Levia mulai merapalkan mantra sihir. Langsung saja peri jahat merapalkan mantra terus-menerus untuk mengalahkan familia Loki. Alhasil, Riveria membuat sihir pelindungan untuk mereka. Selang beberapa waktu, sihir dari peri pun berhenti, sehingga Beth ingin keluar untuk membalas. Namun Finn menghentikan dan dia merasa akan ada serangan berikutnya. Tidak lama kemudian, sihir berkekuatan super mengarah ke perlindungan Riveria. Lantas Gareth ikut menghentikan serangan. Kekuatan peri itu sangat besar hingga menembus pertahanan. Tampak Riveria dan juga Gareth yang terluka, sedangkan yang lainnya sudah kecampak. Kemudian monster ulat berdatangan. Alhasil Finn bangkit dan dia berkata semuanya harus berjuang lebih keras. Mustahil familia Loki menyerah semudah itu. Langsung saja Finn mengerahkan timnya untuk beraksi melakukan penyerangan. Tampak kemarahan Finn menggetarkan medan tempur. Lantas Finn mulai mendekati peri jahat. Langsung saja dia memberikan serangan dengan brutal. Meskipun peri sudah mengantisipasi dengan sihir, dia tetap kena serangan itu. Sontak saja peri terkejut karena Finn dan kawan-kawan masih bisa menyerang. Namun tiba-tiba, sang peri beregenerasi lagi sehingga dia bangkit kembali. Lantas dia tertawa terbahak-bahak memperlihatkan kekejamannya. Di kesempatan itu, peri merapalkan mantra dahsyat. Sontak saja Levia terkejut dan dia pun auto mengeluarkan sihir pelindungan. Akan tetapi, sihir peri terlalu kuat sehingga menembus pertahanan. Tampak Riveria bangkit kembali dan dia mulai merapalkan mantra. Sedangkan Ais sudah sangat kesal melihat peri, apalagi teman-temannya sudah terkapar. Alhasil Ais pun maju ke garda terdepan melawan sang peri. Di saat Finn dan kawan-kawan menyerbu peri, dia membuat perlindungan tembok. Awalnya mustahil tembok tersebut dilewati. Akan tetapi, Beth dan juga Gareth langsung menghancurkan tembok. Tiba-tiba Gareth diserang hingga terluka. Saat tembok terbuka, Finn dan kawan-kawan auto menerobos untuk menyerang peri. Langsung saja Ais bergegas menuju peri dan dia langsung mengeluarkan jurus tempest andalannya. Melihat Ais menyerang, peri pun auto membalas. Sementara Levia sudah sadar dan dia melihat Ais diserang. Alhasil Levia pun membantu dari jarak jauh dan dia melakukan serangan sihir secara langsung. Lantas Ais menyadari Levia membantunya. Kemudian Ais menepis serangan dari peri dan dia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Di kesempatan itu peri masih bisa membalas dan dia memakai sihir andalannya. Sementara Ais tidak akan menyerah semudah itu. Tampak Finn dan kawan-kawan berteriak menyemangati Ais dari jauh. Lantas Ais berkata, karena memiliki teman-teman, Ais yakin mampu mengalahkan peri. Akhirnya Ais melancarkan sihir super duper OP miliknya. Alhasil terjadi ledakan dahsyat, lalu Ais pun keluar dari asap ledakan tersebut. Akhirnya peri jahat tersebut berhasil dikalahkan oleh Ais. Di kesempatan itu, Ais memeluk teman-temannya. Lantas Levia sangat senang karena berada di pelukan Ais. Selesai bertarung, Ais dan kawan-kawan pun merayakan kemenangan mereka. Tampak mereka minum dan makan dengan santai, sedangkan Beth bersantai sambil tiduran. Esoknya, Finn dan kawan-kawan kembali ke kota dan mereka disambut hangat oleh para penduduk. Ketika sampai, Loki langsung berdiri di depan gerbang. Sin kemudian beralih ke ruangan Uranus. Dian dan juga Vels membahas tentang peri. Mereka juga merasakan peri di lantai 59 sangat berbeda di kisah. Peri tersebut berubah 180 derajat setelah terisap oleh monster. Lalu monster dan juga makhluk spesies baru itu merupakan jelmaan dari peri nista. Serta mereka juga membahas tentang Enyo. Dia akan menghancurkan kota Oratoria. Sementara Ais dan kawan-kawan sedang mengobrol dan bermain bersama. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Sequel dan juga spin-off selalu dibanding-bandingkan dengan seri sebelumnya. Sama halnya dengan anime ini yang dibandingkan dengan seri Danmachi. Seperti Danmachi, Sword Oratoria punya kualitas gambar dan juga atmosfer yang sama. Sederhananya, karakter-karakter di Sword Oratoria selalu satu dimensi. Kalau boleh blak-blakan, semua karakternya seakan hanya sekumpulan klise dan juga trope-trope populer. Karena terlalu banyak karakter dari awal mulai episode, alhasil tidak ada yang mempunyai kesan.
Terlebih dua karakter utama yaitu Ice dan juga Levia seakan jadi terasa kurang penting dan jauh dari penonton. Bahkan ketika ada satu kesempatan untuk membangun karakter 3 dimensi, luput juga. Di adegan pertarungan misalnya, monolog Levia terkesan berlebihan. Hanya saja jalan ceritanya sangat menarik hingga mampu membuat penonton penasaran dan menantikan kelanjutan sequelnya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih.